guys, assalamualaikum. Welcome back to my YouTube channel, Wrap Yourself TV. Halo guys, apa kabar snitch? Mudah-mudahan baik-baik aja ya. Kita sekarang bakalan masuk new normal, jadi tetap jaga kesehatan kalian. Jangan mentang-mentang new normal terus kalian jadi kayak seenaknya gitu. Tetap harus jaga kesehatan, cuci tangan, bawa hand sanitizer, pakai masker kemana-mana, oke? Di video kali ini aku bakalan buat sesuatu yang berbeda dari video-video sebelumnya. Nah, jadi sebelum aku buat video ini tuh beberapa minggu ke belakang ada teman-teman aku, terus followers aku di Instagram minta katanya, "Rick, buat video body care rutin kamu dong. Nanti kalau udah body care rutin kayak skincare rutin gitu." Nah, kebetulan skincare rutin aku itu kan sebelumnya masih di dokter. Jadi, aku bakalan buat body care rutin dulu. Tapi, aku juga udah nyiapin video skincare rutin aku karena aku udah lepas dari krim dokter. Dan aku juga bakalan ngasih tahu gimana cara aku netralisasi wajah aku setelah aku lepas dari krim dokter. Jadi aku mau mulai terbiasa dulu dengan skincare baru aku. Nanti kalau misalkan skincare baru aku itu udah cocok semuanya, aku bakalan ngasih tahu skincare rutin aku kayak gimana. Yap, sebelum masuk ke videonya, aku mau disclaimer dulu. Di sini aku cuma mau ngasih tahu body care rutin aku kayak gimana, bukan mau ngasih saran ke kalian body care yang harus kalian pakai. Tapi kalau misalkan body care yang aku pakai itu bisa cocok di kalian, selamat, berarti kulit kalian dengan kulit aku itu sama. Okur, gak perlu banyak cincong. Sebelum kalian masuk ke videonya, pastiin kalian udah subscribe channelku, nyalain loncengnya supaya kalian dapat notifikasi dari aku, like, komen, dan share ke seluruh sosial media yang kalian punya. Gak perlu lama-lama, kita cus ke videonya. Jadi body care yang pertama, aku mulai dulu dari sabun mandi. Nah, sabun mandi yang aku pakai itu gampang didapat sih ya ini. Aku pakai dari Gift. Ini yang parfum collection gitu, beauty body wash, shea butter, and vitamin E. Cuma sejauh ini aku pakai ini tuh nggak kayak sabun mandi yang lainnya. Jadi nempel gitu ya, wanginya nempel. Meskipun aku di rumah terus gak pakai body care apa-apa, ini tuh ya kan otomatis kalau di rumah itu nggak terlalu banyak mengeluarkan keringat. Jadi otomatis ya masih nempel gitu wanginya. Kalau misalkan dihitung pakai jam, misalkan aku pakai dari jam 9 pagi, ini tuh bisa nyampe jam 12 siang itu masih nempel gitu. Kalau misalkan kalian itu nggak kemana-mana dan bener-bener diem di rumah. Oke, next. Jadi sebelum aku pakai sabun mandi, aku biasanya luluran dulu. Tapi dalam seminggu itu aku biasanya 2-3 kali aku luluran. Itu juga kalau misalkan akunya mood buat luluran. Kalau misalkan nggak mood sih aku nggak pakai setiap hari gitu. Karena menurut aku 2-3 kali luluran dalam satu minggu udah cukup efektif sih ya. Nggak gampang habis juga sama produknya. Jadi biar agak menghemat gitu. Nah, lulur yang aku pakai itu dari Purbasari Lulur Putih. Nah, ini tuh udah kesekian kali, udah berapa wadah gini aku ngabisin. Jadi ini tuh emang bener-bener wangi gitu di badan aku dan emang kelihatan hasilnya sih ya buat badan aku. Terus nggak ngebikin kering juga. Ini tuh bener-bener ngelembabin di badan aku. Dan aku tuh dipakainya itu sebelum pakai sabun. Jadi kalau lagi santai sih ya, aku biasanya langsung pakai lulur ini di bagian tangan sama kaki aja, untuk yang kelihatan aja, daerah yang buat kelihatan aja. Yang di badannya itu aku nggak pakai. Selain aku ngasih tahu, aku juga bakalan praktekin kalian gimana aku body carean selama di rumah. Oke, jadi aku bakalan praktekin ke tangan sebelah kanan aku, dan yang tangan sebelah kiri aku nggak bakalan dipakai, jadi biar bisa ngebedain gitu nanti hasil akhirnya kayak gimana. Nah, biasanya sih ya kalau misalkan aku lagi bener-bener santai, biasanya aku dituangin dulu ke piring kecil gini. Terus si lulurnya itu pakeinnya ke kaki sama tangan aja. Jadi biar bisa sambil main HP gitu. Jadi aku taruh ke piring kecil ini. Cukupnya aja lah, ini cuma buat satu tangan ya. Dan aku pakai di bagian atasnya aja. Nah, udah cukup segini. Terus aku juga campurin, biasanya sih aku pakai minyak zaitun, tapi di sini aku pakai baby oil aja karena sama-sama bisa ngelembutin gitu. Nah, karena minyak zaitun aku habis, belum beli, jadi aku pakainya baby oil aja. Jadi fungsi dari pemakaian baby oil atau minyak zaitunnya biar pas nanti nge-scrub itu nggak terlalu sakit. Biasanya kan ada scrubnya gitu ya di dalam lulurnya itu, jadi pas pakai minyak zaitun atau pakai baby oil itu nggak terlalu sakit gitu ya pas keringnya. Nah, udah tercampur si baby oil sama lulurnya.
aku langsung pakein ke tangan aku ya. Guys, gak jadi di tangan kanan deh, susah. Di tangan kiri aja ya. Aku tuh emang orangnya nggak bisa konsisten gitu kan. Biasanya sih aku nggak pakai spatula gini ya, ini sok-sokan aja sih pakai spatula. Nah, aku pakein juga sampai ke garis-garis jarinya ini biar nggak kelihatan belang. Oke, aku bakalan ngerapiin dulu ini and I'll be back. Oke, ini udah ke seluruh tangan aku. Ini tuh cuma bagian depannya aja biar kelihatan bedanya gitu ya sama yang tangan kanan. Terus ini tunggu selama sesuka kalian lah, mau sampai kering, mau 20 menit, 30 menit, sejam, mau sampai tidur juga nggak masalah sih ya kalau misalkan nggak kena kasur. Tapi aku bakalan tunggu selama 15 menit aja biar nggak terlalu lama. Kalau misalkan ini udah sampai 15 menit, aku bakalan kembali lagi. Oke, barusan aku udah tinggalin kalian selama 15 menit, tapi aku skip. Jadi ini tuh udah 15 menit gitu, aku biarin di tangan aku. Terus aku bakalan scrub dan aku bakalan cuci. Nah, cukup di scrubnya tuh gini aja, pelan aja. Buat apa sih fungsinya si baby oil itu dicampurin sama lulurnya? Jadi nanti tuh ada kayak efek lembut gitu di badan. Jadi kayak di badan, di tangan atau di kaki. Jadi lebih lembut aja gitu. Oke, aku bakalan cuci dulu tangan aku dan kita lihat baru pakai lulur bagaimana perbedaan tangan kanan aku dengan tangan kiri. Oke, ini udah basuh, terus aku bakal keringin dulu pakai handuk. Nah, kita lihat perbedaannya. Kalau meskipun belum terlihat, nanti juga bakal masuk ke tahap-tahap berikutnya dan bakal bedain ya. Kalian bisa bedain tangan kanan, ini tangan kanan, ini tangan kiri. Kalian bisa bedain yang kiri lebih cerah dan yang kanan masih sedikit agak butek gitu. Terus kita juga bakal lanjut ke step berikutnya. Oke, jadi aku lupa di tahap ini tuh sebenarnya harusnya tuh pakai lulur. Jadi di tahap barusan itu yang pas aku pakai lulur, harusnya aku itu nge-peeling spray dulu kulit aku baru pakai lulur. Tapi nggak apa-apa lah, aku pakai peeling spraynya sekarang. Gak bakalan ngaruh juga sih, sama-sama ngebersihin badan ya kan. Jadi aku pakai peeling spraynya dari Azrina. Ini tanpa di-endorse dari siapapun dan dari merek apapun. Ini tuh bener-bener honest review dari aku. Selama ini body care aku pakai dan itu terus yang aku repurchase. Oke, ini sekarang aku bakalan langsung semprot ke kulit aku. Secukupnya aja. Nggak keluar, cok. Bentar gak keluar. Nah, jadi barusan itu nggak keluar karena ada yang nyumbat di bagian ininya, di bagian tempat keluar si peeling spraynya. Aku semprotin aja secukupnya. Aja. Sebenarnya sih ini peeling spray itu bagusnya buat wajah ya, yang dari produk Azrina ini. Tapi karena aku takut dipakai di wajah, jadi aku pakai buat di badan. Itu biasanya nggak cuma aku pakai buat di tangan, tapi aku juga pakai buat di kaki aku dan di bagian sikut, di bagian lipatan. Biasanya aku pakai si peeling spray ini. Karena benar-benar ngangkat kotoran gitu. Kalian mau lihat kan kotorannya kayak gimana? Nah, jadi ini tuh selama digosok itu bakal ngeluarin kayak gerinjilan-gerinjilan gitu. Bisa kalian lihat. Dan ini tuh masih kayak hitam-hitam gitu, kayaknya masih kotor. Jadi kayak buat ngangkat daki gitu kan ya. Jadi si peeling spray ini cocok buat kalian yang suka motoran berarti bohong ya. Jadi naik motor keluar gitu, jalan-jalan. Terus si tangannya itu nggak full nutup sampai sini gitu kan. Atau mungkin kalian nggak pakai sarung tangan, biasanya belang kan segini. Itu biasanya kan hitam di atasnya, terus ke bawahnya itu masih putih gitu. Nah, peeling spray ini cocok sih menurut aku, bisa ngangkat kulit mati yang udah terpapar sinar matahari. Nah, kalau misalkan udah nggak ada ya, ini si produknya udah nggak ngegrinjel-grinjel gitu di tangan kalian, berarti semuanya udah beres sih. Nggak usah dicuci lagi sih sebenarnya. Jadi ini tuh harusnya pemakaiannya di tahap sebelum aku pakai lulur gitu, tapi nggak apa-apa sih, nggak ngaruh juga. Oke, next di tahap berikutnya, sudah aku pakai lulur sama si peeling spray itu, biasanya aku langsung mandi dan aku pakai sabun yang barusan dari Gift. Udah beres aku pakai sabun dari Gift itu, langsung biasanya aku pakai sabun lagi, dan sabun yang berbeda tentunya, berbeda fungsi. Jadi aku itu terobsesi dengan kulit badan yang cerah tapi nggak putih.
yang penting cerah, brightening, lightening lah intinya apa itu. Nah, terus aku tuh nyari-nyari sabun yang bisa ngeputihin gitu. Jadi aku tuh nyari yang bener-bener aman dan herbal, yang penting cerah aja gitu di badan aku. Nah, aku nemu solusinya dari produk SR12. Aku bakalan taruh fotonya di sini karena dusnya udah aku buang dan udah nggak tahu kemana. Dan ini tuh udah pemakaian ketiga kali, udah repurchase 3 kali aku dari si RS12-nya. Ini ada di plastik gitu. Nah, jadi ini tuh produk dari SR12, sabun bulu. Sebenarnya ini buat wajah, terus buat ngilangin bekas luka juga. Tapi karena ada kandungan mencerahkan, brightening, lightening gitu, aku tuh Kabita, you know Kabita. Sebenarnya sih awalnya aku coba-coba doang karena ya dari testimoninya itu ada yang dipakein ke badan. Nah, aku tuh ngelihat kayaknya bisa nih aku pakein gitu. Sementara kan produk ini herbal gitu, jadi aman. Ya udahlah, aku pengen nyobain. Pas nyobain sekali, kok jadi agak beda gitu, kulit aku jadi agak cerahan. Dan ada satu luka di kaki aku, itu tuh kayak bekas goresan kena pintu kalau nggak salah. Aku udah lama banget pokoknya. Nah, ada bekasnya, kan otomatis jadi hitam ngegaris gitu kan ya. Jadi ngegarisnya tuh kayak bukan seret garis gitu, kayak titik-titik gitu loh. Jadi kayak bekas si keringnya, kulit kering yang bekas lukanya itu kan pada copot sendiri tuh kan ya. Jadi kayak bentuknya tuh kayak titik-titik gitu. Dan sekarang alhamdulillah udah hilang, udah tersamarkan. Bukan berarti hilang permanen ya, tersamarkan gitu sama si sabun ini. Oke, nggak perlu lama-lama, aku bakalan pakai dan aku bakalan basahin dulu sabunnya karena nggak bisa dipakai coy, ini tangan aku udah kering. Oke, dan aku bakalan pakai and I'll be back. Oke, jadi aku udah basahin si sabunnya, aku juga udah basahin tangan aku dan aku bakalan langsung pakai. Ini tuh udah bener-bener pas banget gitu di kulit aku, nggak terlalu bener-bener mutihin banget, enggak. Ini tuh sabunnya bener-bener cocok gitu di aku, nggak ada bikin keluhan apapun di badan aku. Ini biasanya aku pakai ke seluruh badan aku, ke seluruh tubuh gitu kan, nggak sampai wajah sih ya, dari leher sampai bawah aku pakai biasanya. Dan bener-bener ada efeknya gitu buat tubuh aku. Biasanya sih aku kalau pakai sabun ini tuh dilama-lamain gitu loh, jadi biar nyerep gitu. Terus kalau misalkan aku lagi di keramas, biasanya aku sampai si sabunnya ini nyerep ke badan dan sampai badan aku itu kering. Bisa kalian lihat kan, ini aku sampai nyerep gitu di tubuh aku. Barusan kan masih ada kayak busa-busanya gitu, ini udah nyerep banget di tubuh aku, di tangan aku. Dan aku sekarang bakalan langsung cuci. Oke, jadi aku udah bilas tangan aku barusan, terus keringin dulu pakai anduk. Nah, jadi ceritanya udah beres tuh ya, aku udah beres mandi, udah andukan, terus aku lanjut mau pakai deodoran. Nah, deodoran yang biasa aku pakai itu dari merek Nivea atau Oriflame. Nah, kalau misalkan nggak kemana-mana, aku biasanya pakai yang Nivea yang extra whitening ini, yang 48 jam proteksi ekstra cerah dan halus. Kalau misalkan aku kemana-mana, aku mau main atau mau ada acara keluar gitu, aku biasanya pakai yang Oriflame Activelle Actibus 48 Hour Deodorant Protection Fresh Anti-Perspirant Deodorant. Nah, sorry ya agak belibet bahasa Inggrisnya, iya aku nggak jago bahasa Inggris gitu kan. Next, ke bagian tangan dan kaki lagi, aku biasanya untuk di lipatan-lipatan seperti di leher, di bagian lengan ini, lipatan lengan, terus di bagian siku, di bagian lutut, di bagian mata kaki, terus antara bitis dan paha, biasanya aku pakai brightening underarm-nya dari Azrina. Nah, kenapa aku pakai underarm gini? Untuk melembabkan dan tidak membuat lipatan hitam di bagian lipatan gitu. Nah, aku tuh emang bener-bener udah coba sendiri gitu kan ya. Sebelum aku ngerekomendasiin ke teman-teman aku juga udah pernah coba sendiri gitu. Malah ini tuh udah sedikit lagi gitu. Jadi aku belum beli lagi. Nah, aku bakalan pakai di bagian sikut aku. Kan ini tuh sikut aku sebenarnya pas aku jarang banget ngerawat diri tuh bener-bener kayak hitam gitu. Aku nggak pernah ngeliat sampai ke lipatan-lipatan, nggak pernah merhatiin. Nah, setelah semakin beranjak dewasa, semakin bertambahnya umur, ya udah, jadi aku mikir aja gitu. Terus di bagian lengan ini juga. Nah, di bagian lipatan sini, biasanya kan untuk orang-orang yang oversize kayak aku, ada timbul kayak lipatan gitu di bagian lengan. Nah, untuk mencegah biar tidak hitam, kalian bisa pakai underarm dari apapun, bisa dari Everwhite, dari merek ini, dan dari merek-merek yang lainnya masih banyak.
Nah, tunggu sampai nyerap, terus ke tahap berikutnya aku bakalan pakai lotion. Nah, jadi di tahap body lotion aku ada beberapa yang biasanya aku pakai. Ini tuh emang lebih dari cukup sih ya sebenarnya. Awalnya aku pakai hand body dari Citra, cuma kurang cocok aja di aku, kayak lengket gitu. Terus aku lanjut ganti lagi pakai Vaseline sampai sekarang. Ini aku sih ganti-ganti, awalnya sih aku pakai yang warna pink gitu loh. Yang warna pink itu aku lupa untuk apa, pokoknya ada kayak SPF-nya gitu. Jadi aku nyobain pakai yang Cocoa Radiant, ini yang intensive care. Ini tuh nggak ada SPF-nya sih ya. Ini nggak ada SPF-nya gitu, cuma kayak buat ngelembabin aja. Emang enak sih, aku biasanya dipakai malam atau enggak siang hari. Apalagi kalau dipakai pas aku sekolah gitu kan, pas berangkat sekolah. Bener-bener sampai sebelum sholat zuhur masih nempel. Malahan pas udah beres sholat zuhur, aku wudhu tuh kan ya, udah beres wudhu, udah beres sholat, si wanginya itu masih nempel di baju aku gitu. Terus aku juga ada lotion, ini tuh body cream sih sebenarnya, body cream bukan ke hand body lotion gitu. Ini body creamnya dari Oriflame. Ini tuh yang Giordani Gold Essenza Perfume Body Cream Oriflame. Ini yang 250 gram ukurannya. Namanya perfume body cream, ya pastikan wangi gitu. Nah, aku itu biasanya pakai ini kalau misalkan ada acara gitu. Kalau misalkan ke undangan, terus ke rumah temen, atau mungkin ke acara-acara penting gitu, biasanya aku pakai si body cream yang ada parfumnya ini, karena ini bener-bener tahan lama dan teksturnya itu cair, nggak lengket di tubuh gitu. Ini tuh langsung nyerap gitu. Emang bener-bener langsung nyatu sama kulit. Udah, ini nggak bikin lengket sama sekali dan tinggal tunggu beberapa detik, ya udah ini udah nyerap, udah kering. Ini tuh kayak wangi apa ya? Ibu-ibu sosialita gitu loh. Nah, tapi harganya itu nggak sosialita, cuma kualitasnya sosialita gitu kan. Ya, aku ini kebenaran beli promo dari harga sekitar 200 kalau nggak salah, 199, harganya jadi 99.000. Bayangkan sebesar ini harganya segitu. Next, selanjutnya aku punya hand body lotion whitening-nya dari Azrina. Nah, barusan kan udah ada peeling spray underarm, sekarang hand body lotion-nya. Jadi, si Azrina Lovely Lux Body Serumnya ini untuk diformulasikan khusus untuk melembabkan dan merawat kehalusan seluruh kulit tubuh, membuat kulit tubuh tampak lebih cerah, lembut, dan sehat secara alami, serta melindungi kulit dari sinar matahari. Nah, kalau misalkan udah ada klaim untuk melindungi dari sinar matahari, ya berarti udah ada SPF-nya, tapi di sini nggak disebutin sih SPF berapa-berapanya, cuma ya tetap aja sih kalau misalkan mau keluar harus ada hand body lotion yang emang udah ngandung SPF-nya gitu. Sekarang aku bakalan pakai yang si Azrinanya ini. Nah, aku nggak bakalan banyak-banyak sih ya pakainya, sedikit aja. Karena sedikit itu udah kayak, aduh coy jatuh. Udah kayak ngedempul gitu loh, makanya aku jarang pakai gitu. Ini biasanya aku dipakai pas malam hari. Nah, kalian bisa bedain ini tangan kanan aku, ini tangan kiri aku. Kalau misalkan kalian bisa lihat langsung, ini tuh kayak lebih putih banget sih ya dari yang ada di kamera. Cuma kalau misalkan dipakainya nggak terlalu banyak, nggak terlalu berlebihan gitu, ini bisa bener-bener nyerap gitu, nggak bikin kayak abu-abu. Aku biasanya sih kalau misalkan lagi pengen pakai yang si Azrina ini, pakainya dikit banget buat keluar, tapi aku timpa lagi pakai hand body lotion yang lain. Jadi ini buat kayak dasarnya aja gitu. Biasanya kan kalau misalkan untuk yang bikin cerah di badan, biasanya bikin kering gitu. Nah, tapi ini aku pengen nyari yang nggak bikin kering di badan aku. Nah, lotionnya itu ada dua. Ini yang siang, ini yang malam. Bayangin, ini tuh udah sama kayak di dokter-dokter, ada siang dan malamnya gitu kan. Dan aku bakalan pakai yang siang harinya, ini yang lightening body lotion with olive oil. Dan ini tuh bener-bener ngelembabin di tubuh aku gitu. Ini nggak ada endorse dari temen aku, dan ini tuh bener-bener honest review dari aku. Aku tuh bisa sampai banyak gitu pakainya buat di tangan sama kaki, makanya ini cepet habis gitu. Apalagi kan badan aku itu oversize ya, jadi kan pemakaiannya lebih banyak gitu kan. Biasanya aku ini pakai sampai sini loh, aku biasanya pakai sampai pundak, dan leher juga biasanya aku pakai gitu. Kalau misalkan nggak kemana-mana. Buat kalian yang nggak suka bau nyenget-nyenget gitu, ini cocok banget sih buat kalian yang pengen cerah tapi aman gitu, bisa ngelembabin juga. Dan kalian bisa lihat emang nggak terlalu jauh sih ya perbedaannya. Emang aku nggak minta yang pengen putih banget, terus aku nggak pakai produk yang bener-bener buat mutihin, tapi aku pingin yang bikin cerah aja. Bisa kalian lihat, mungkin nggak terlalu kelihatan signifikan ya.
Oke, di tahap terakhir biasanya kalau aku di rumah aja dan aku nggak kemana-mana, dan kalau aku keluar pasti pakai parfum, nggak pernah kelewat setelah aku beres mandi pakai gitu kan. Meskipun itu nggak kemana-mana, aku pasti pakai. Dan aku itu ada beberapa parfum gitu. Takut pecah. Nah, aku ada ngoleksi 6 parfum gini, tapi nggak semuanya aku pakai. Dan selain ini juga masih banyak, tapi karena udah pada habis yang sebelumnya dan aku udah buang-buangin gitu, jadi ini sisanya tinggal segini. Nah, pusing, bentar, aku harus gimana? Kita mulai dari yang berbahan botol plastik. Nah, ini ada yang dari merek Fresh 2 ini, yang natural hijab refresh. Ini yang Green Mirage sama yang Desert Queen. Next ke parfum berikutnya, aku pakai dari merek Essence Imperial Leather. Aku bacaan nggak tahu lah, pokoknya itu ya. Oke, next langsung ke parfum perkacaan. Nah, di sini aku ada 3. Ini tuh kayak parfum bibit gitu, cuma ada kandungan alkoholnya. Dan aku pakai yang dari Morris. Ini yang The Perfume Tropical Edition Romance. Ini aku bakalan pakai yang Victoria's Secret-nya. Kalanya guys, minum heula ada atunya, yos teh capek. Oke, jadi itu body care rutin aku selama aku di rumah ataupun aku ada kegiatan keluar. Mungkin aja kita punya produk yang samaan gitu. Nah, ini tuh aku disclaimer kembali, ini aku nggak ngerekomendasiin buat kalian pakai atau kalian coba. Aku tuh ini bener-bener emang udah kayak repurchase gitu. Jadi ini tuh body care rutin yang cocok di aku. Nah, seiapun kalian pengen beli, kalian bisa coba tanya ke aku gitu kan, gimana reaksinya pas pertama kali dipakai di aku. Oke, segitu aja video dari aku. Untuk next video kalian bisa langsung request ke aku, ataupun kalian ada saran buat aku, kalian bisa langsung komen down below dan aku bakalan langsung tanggepin komenan kalian selagi aku bisa ngebalesnya. Dan kalau kalian pengen request video selanjutnya pengen apa gitu kan ya, kalian bisa langsung follow dulu Instagram aku, dan kalian juga bisa ngetahuin daily activity aku kayak gimana. But wait, sebelum kalian mengakhiri videonya, pastiin kalian udah subscribe channelku, nyalain loncengnya supaya kalian dapat notifikasi dari aku, like, komen, dan share ke seluruh sosial media yang kalian punya. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian. Terima kasih yang udah nonton. Hatur nuhun. Thanks for watching. See you in my next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.